Oh iya, itu ya hampir kejatuhan berapa ya, apalagi orang itu nggak menggunakan helm ya. Jadi kalau mau kejatuhan berapa itu menghindarnya kita sembunyi di samping pokok ya. Jadi pohon itu ada fungsinya untuk menghindari berapa. Kita lari ke kiri atau ke kanan, lihat pukulan kelopanya kemana arahnya ya. Kita harus pintar menghindar, sembunyi di bawah pokok sawit ya. Itu seperti itu ya, orang manen sambil lihat ke atas terus, nggak pernah lihat ke bawah. Makanya bawah itu diusahakan lahannya bersih, nggak ada duri-durinya, soalnya kita fokusnya melihat ke atas ya. Ya seperti itu, dan jarang dirobohkan ya pipanya ya. Tuh lihat seperti itu ya, sangat gampang. Wah, ya akhirnya nggak boleh sekali langsung turun ya, kita pelan-pelan seperti itu. Itu mata akhirnya nancap ya, nancap ke pohokan, makanya susah. Soalnya memasukkan mata akhirnya itu terlalu dalam, makanya pucuknya itu nancap. Rupanya disusun, jangan lupa ya, seperti itu. Jadi orang manen sawit itu prosesnya lama, nyusun pelepah yang rapi. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi pipa itu jarang roboh, soalnya ini udah tinggi ya. Tuh lihat tuh, sangat gampang ya lur. Yo, yo. Jadi pipa itu nggak pernah roboh sama sekali ya. Tuh, mau pindah-pindah pokokan itu pasti berdiri terus. Soalnya buahnya kan setiap pokok ada ya. Kecuali kalau buahnya nggak ada, baru kita robohkan. Tapi kalau buahnya setiap pokok ada yang mau diturunkan, itu pipanya berdiri terus ya. Soalnya kalau dirobohin berkali-kali, selain rusak egrek, pipanya gampang bengkong, kita juga capek ya. Soalnya kan berdirinya itu berat ya. Kami manen pun seperti itu. Wah, lu kan. Jadi jaga keseimbangan, berdiri tegak lurus, kita harus mengimbangin. Malah nggak berat ya, beda dengan yang langsung dirobohkan, begitu buat turun langsung dirobohkan pindah lagi, itu malah kita cepet capek. Karena manen itu menggunakan tenaga ya, tenaga banyak, makanya kita pandai-pandai kita itu menyimpan tenaga ya. Mata akhirnya itu biasa sering-sering, cuma asal pakai. Cara jalannya juga harus menggunakan akal ya, nggak cuma asal jalan. Pokoknya kita harus menghemat tenaga ya, terutama itu di alat panennya. Alat panennya itu harus yang berkualitas, yang bagus, yang tajam. Kereta dorongnya pun
harus yang kokoh. Pokoknya serba alat panen itu harus diutamakan ya, yang bagus. Kalau alat panennya abal-abal, ya buah sih turun-turun aja ya, cuman kan kita cepet capek ya, baru manen dapat 1 ton kita udah ngos-ngosan, udah lemes, mau manen lagi rasanya udah malas ya. Tapi kalau alatnya tajam, akhirnya bagus, tajam, buat ngegrek enak, gampangnya untuk motong tangganya juga tajam, itu kita nggak bosan-bosan ya, soalnya emang rasanya nyaman untuk kerja ya. Tapi kalau akhirnya tumpul, gampangnya tumpul, kita ada cepet capek tuh ya, itu nyampe situ baru dirobohkan ya, soalnya buahnya udah habis. Jadi tuh, di situ dirobohkan, berdirikan lagi, ternyata lihat buah ya, lihat buah masak, berdirikan lagi ya. Jadi orang panen seperti itu ya lur, orang panen sawit seperti itu fokusnya lihat ke atas. Jadi jalan itu udah saking hafalnya ya, makanya nggak perlu lihat ke bawah. Kita udah, karena setiap hari lewat ya, hampir tiap minggu lewat jalan ini, jadi kita udah tahu mana lubang, mana bukan ya, mana duri, mana tandus ya. Jadi sangat hafal lah, makanya kita fokusnya ke atas. Kalau kita fokusnya ke jalan, pasti buah sawit itu banyak yang tertinggal, nggak terpanen, soalnya nggak ngelihat kita. Pas kita ngelihat ke bawah, fokus ke bawah, tahu-taunya buahnya ada di atas. Soalnya kan kita sambil jalan ya, sambil ngelihat, sambil jalan, nggak cuma lihat sambil berdiri saja, kita jalan terus. Orang mana sawit itu jalan terus, jalan ngelihat ke atas, jalan ngelihat ke atas. Jadi ngelihat ke atas itu nggak berdiri aja ya, nggak diam di tempat, tapi sambil jalan. Kalau kita ngelihatnya sambil diam, berdiri ya, nggak selesai ya manen sawit. Itu seperti itu ya kalau orang manen sawit. Oke ya lur, dukungannya jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen ya, biar kami makin semangat kerjanya. Kami setiap hari seperti ini ya lur, kerjaan kami ya ini buruh perkebunan kelapa sawit.